Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Udara di dapur terasa pengap dan panas, meski jam di dinding baru menunjukkan pukul 10 pagi. Nadia mengusap peluh di pelipisnya dengan punggung tangan, menyisakan sedikit noda bumbu berwarna coklat kemerahan di kulitnya. 3 jam sudah ia berdiri di depan kompor, mengaduk tanpa henti isi sebuah panci besar yang mengeluarkan aroma begitu kaya dan menggugah selera. Wangi santan kental yang mulai mengeluarkan minyak berpadu dengan aroma pekat dari puluhan jenis rempah yang telah dihaluskan. Serai, lengkuas, kunyit, jahe, bawang, cabai, dan entah apalagi bumbu rahasia yang ia dapatkan dari resep warisan almarhumah ibunya. Baginya, memasak rendang bukan sekadar proses mencampur bahan, melainkan sebuah ritual penuh kesabaran dan cinta. Setiap adukan adalah doa, setiap butir rempah adalah harapan. Harapannya hari ini sederhana saja. Ia hanya ingin melihat seulas senyum tulus dari Ibu Widya, ibu mertuanya. Sebuah pengakuan kecil bahwa usahanya dihargai. Selama 5 tahun menikah dengan Rio, anak bungsu Ibu Widya, Nadia merasa seperti berjalan di atas lapisan es yang tipis setiap kali berada di dekat mertuanya. Apapun yang ia lakukan seolah tidak pernah cukup baik di mata wanita itu. Latar belakangnya sebagai anak yatim piatu yang dibesarkan oleh pamannya, pekerjaannya sebagai desainer grafis lepas yang dianggap tidak bergengsi, hingga caranya menata perabotan di rumahnya sendiri, semua pernah menjadi bahan sindiran halus namun tajam. Nadia selalu menelan semua itu dengan sabar, meyakinkan dirinya bahwa suatu saat nanti, Ibu Widya akan melihat ketulusannya dan menerimanya sepenuh hati. Rio seringkali memintanya untuk tidak terlalu memikirkan ucapan ibunya. Mama memang seperti itu dari dulu. Sayang, jangan dimasukkan ke hati, kata Rio suatu malam, sambil memijat pundak Nadia yang tegang. Nadia tahu suaminya sangat mencintainya dan selalu membelanya. Namun, pembelaan Rio seringkali hanya membuat Ibu Widya semakin tidak menyukainya, menganggapnya sebagai perempuan yang suka mengadu dan memengaruhi anaknya untuk melawan ibunya sendiri. Maka, Nadia memilih jalan lain. Ia mencoba menaklukkan hati mertuanya dengan caranya sendiri, melalui perhatian dan perbuatan. Ia selalu ingat makanan kesukaan Ibu Widya, tanggal-tanggal penting dalam hidupnya, dan selalu berusaha hadir dengan tangan terbuka. Acara kumpul keluarga besar yang diadakan di rumah Reza, kakak Rio, hari ini adalah panggung pembuktiannya yang kesekian kali. Ia sengaja bangun sejak subuh, pergi ke pasar tradisional untuk memilih daging sapi kualitas terbaik, dan menghabiskan paginya di dapur demi sepanci rendang yang sempurna. Setelah memastikan tingkat kematangan dan rasanya pas, Nadia dengan hati-hati memindahkan rendang itu ke dalam sebuah wadah keramik yang cantik. Uap panas yang mengepul membawa serta harapan yang membumbung tinggi. Rio masuk ke dapur, sudah rapi dengan kemeja batiknya. Ia tersenyum melihat istrinya. Sudah siap, juara? Baunya sampai ke depan, puji Rio tulus sambil memeluk Nadia dari belakang. Nadia menyandarkan kepalanya sejenak di dada bidang suaminya, mencari kekuatan. Semoga mama suka ya, mas, bisiknya lirih. Rio mengecup puncak kepala Nadia. Pasti suka. Ini rendang paling enak sedunia. Kalaupun mama tidak bilang suka, itu karena gengsinya lebih besar dari rasa laparnya. Mereka tertawa kecil, meski di dalam hati Nadia, kecemasan itu tetap ada, sekecil apapun. Perjalanan menuju rumah Reza terasa singkat. Begitu tiba, suasana riuh dan meriah langsung menyambut mereka. Taman belakang yang luas sudah diubah menjadi area pesta kecil dengan beberapa tenda, puluhan kursi, dan sebuah panggung kecil untuk hiburan. Anak-anak berlarian di rumput, sementara orang-orang dewasa berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, mengobrol dan tertawa. Nadia menarik napas dalam. Ini dia saatnya. Dengan Rio di sisinya, ia berjalan melewati kerumunan, membalas sapaan dan senyuman dari para kerabat. Matanya langsung tertuju pada satu titik, di mana Ibu Widya duduk di sebuah kursi utama, laksana seorang ratu yang dikelilingi oleh para dayangnya. Di sampingnya, duduk Siska, istri Reza, yang sedang berceloteh dengan penuh semangat sambil sesekali tertawa manja. Pakaian Siska hari ini terlihat mencolok, sebuah gaun bermerek yang harganya mungkin setara dengan penghasilan Nadia selama sebulan. Kontras dengan Nadia yang hanya mengenakan tunik sederhana namun sopan. Nadia mendekat dengan senyum terukir di wajah. Siang, Bu, sapanya lembut, sambil menyodorkan tangan untuk bersalaman. Ibu Widya menjawab salamnya, namun tatapan matanya terasa dingin dan hanya sekilas. Pandangannya lebih lama tertuju pada wadah keramik yang dibawa Nadia. Bawa apa kamu? Tanyanya, dengan nada yang datar, seolah tidak terlalu tertarik. Nadia masak rendang kesukaan ibu. Jawab Nadia,
masih dengan senyum yang sama. "Oh, rendang. Ya sudah, taruh saja di meja sana," kata Ibu Widya sambil menunjuk ke arah meja prasmanan yang sudah penuh dengan berbagai macam hidangan dari jasa catering. Nadia merasa sedikit kecewa, namun ia segera menepis perasaan itu. Mungkin ibu sedang sibuk berbincang dengan yang lain. Ia pun meletakkan rendangnya di meja, di antara deretan piring-piring saji berbahan perak yang berkilauan. Rendangnya yang dimasak dengan sepenuh hati terlihat begitu sederhana dan rumahan di antara hidangan-hidangan mewah itu. Tak lama kemudian, perhatian semua orang teralihkan. Siska berdiri dan bertepuk tangan beberapa kali untuk meminta atensi. "Mohon perhatiannya sebentar. Semuanya, ada sesuatu yang spesial untuk mama mertua kita yang paling cantik," serunya dengan suara melengking. Siska kemudian mengeluarkan sebuah kotak kecil berlapis beludru dari dalam tas tangannya. Ia berjalan anggun menghampiri Ibu Widya dan berlutut di hadapannya, menyerahkan kotak itu. Semua mata tertuju pada mereka berdua. Ibu Widya membuka kotak itu perlahan. Wajahnya yang tadi datar seketika berubah cerah. Matanya berbinar melihat isinya. Sebuah jam tangan berwarna emas dengan taburan kristal kecil yang berkilauan di sekelilingnya. "Ya Tuhan, Siska, ini indah sekali," pekik Ibu Widya, suaranya dipenuhi kekaguman yang meluap-luap. Ia segera memakai jam tangan itu di pergelangan tangannya, memutarnya ke kanan dan ke kiri agar semua orang bisa melihat kilaunya di bawah cahaya matahari. Siska tersenyum penuh kemenangan. "Itu tidak seberapa, Bu, dibandingkan semua kebaikan ibu selama ini. Kemarin Siska lihat di mal, harganya cuma 900.000, tapi Siska langsung teringat sama ibu." Pujian mengalir deras dari mulut kerabat yang mengerumuni mereka. "Wah, Siska memang menantu idaman," kata seorang tante. "Perhatian sekali, tahu saja selera ibu," timpal yang lain. Ibu Widya terus-menerus memandangi jam tangan barunya, wajahnya berseri-seri karena bangga. Ia memeluk Siska dengan erat. "Terima kasih, sayang. Kamu memang menantu terbaik yang pernah ada. Selalu tahu cara membuat ibu bahagia. Kamu tidak pernah mengecewakan ibu," puji Ibu Widya dengan suara keras, seolah sengaja ingin semua orang di sana mendengarnya. Nadia yang berdiri tak jauh dari sana hanya bisa tersenyum tipis, ikut bertepuk tangan seperti yang lain, meski hatinya terasa seperti diremas. Lalu, momen yang paling menyakitkan itu tiba. Di tengah euforia itu, tatapan Ibu Widya bertemu dengan tatapan Nadia. Senyum di wajahnya memudar, digantikan oleh ekspresi cemooh yang begitu kentara. Dengan suara yang sama kerasnya, ia berkata, "Coba lihat menantu yang satu lagi itu." Jari telunjuknya teracung lurus ke arah Nadia. Suasana seketika menjadi hening. Semua mata kini beralih pada Nadia, membuatnya merasa telanjang di tengah keramaian. Datang ke acara keluarga besar, acaranya kakak iparnya sendiri, cuma bawa makanan. Rendang pula. "Memangnya kita ini orang susah yang tidak bisa pesan catering?" kata Ibu Widya sinis. Terdengar beberapa tawa kecil dari kerumunan. Nadia mematung. Darahnya terasa berhenti mengalir. Rio yang berada di sampingnya langsung maju. "Ma, cukup. Nadia sudah susah payah memasak itu buat mama," potong Rio, suaranya terdengar tegang. Tapi Ibu Widya seolah tidak mendengarnya. Ia justru semakin menjadi-jadi. "Susah payah apa? Itu memang sudah tugasnya. Harusnya dia belajar dari Siska. Lihat, Siska memberiku hadiah yang pantas, yang bisa aku pakai dan aku pamerkan. Bukan cuma sepanci masakan yang setelah dimakan akan habis dan jadi kotoran. Pelit sekali. Tidak punya perasaan." Hinaan itu terus meluncur seperti peluru tajam. "Kamu itu sudah untung dinikahi oleh anakku, bisa hidup enak. Harusnya tahu terima kasih. Ini malah tidak tahu diri. Benar-benar menantu tidak tahu diuntung." Setiap kata terasa seperti cambukan bagi Nadia. Wajahnya memerah menahan malu, amarah, dan sakit hati yang luar biasa. Ia melihat sekelilingnya. Beberapa menatapnya dengan iba, yang lain membuang muka, dan beberapa, termasuk Siska, tersenyum mengejek. Tidak ada satupun yang membela. Tidak ada yang menghentikan Ibu Widya. Dunia Nadia seakan runtuh saat itu juga. Harapannya hancur berkeping-keping, ketulusannya diinjak-injak di depan semua orang yang seharusnya menjadi keluarganya. Di tengah keheningan yang menyakitkan itu, sesuatu di dalam diri Nadia patah. Kesabarannya yang selama ini ia kumpulkan seperti bendungan, akhirnya jebol. Keheningan yang mengikuti rentetan hinaan Ibu Widya terasa begitu pekat dan berat. Suara jangkrik di taman pun seolah terdengar lebih keras dari biasanya. Nadia masih berdiri mematung di tempatnya, namun sesuatu di dalam dirinya telah berubah. Rasa sakit hati yang tadinya membakar kini perlahan mendingin, mengkristal menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih keras,
lebih dingin, dan lebih tajam. Air mata yang sempat menggenang di pelupuknya kini seolah menguap, digantikan oleh tatapan kosong namun begitu fokus ke arah ibu mertuanya. Ia tidak lagi melihat seorang ibu yang perlu dihormati, melainkan seorang tiran yang menikmati penderitaannya. Selama 5 tahun, ia telah mencoba. Ia telah bersabar, mengalah, dan menelan semua perlakuan tidak adil demi menjaga keharmonisan dan menghormati suaminya. Tapi hari ini, di depan semua mata, ia sadar bahwa usahanya sia-sia. Ketulusannya tidak pernah dihargai dan tidak akan pernah dihargai. Rio menggenggam tangannya erat, mencoba menyalurkan kekuatan. "Kita pulang sekarang," bisiknya, suaranya bergetar karena amarah yang tertahan pada ibunya. Namun, Nadia tidak bergerak. Ia justru melepaskan genggaman tangan suaminya dengan lembut. Ia mengangkat dagunya, menatap lurus ke arah Ibu Widya yang masih memasang wajah angkuh, seolah baru saja memenangkan sebuah pertempuran besar. Di benak Nadia, semua rekaman perlakuan Ibu Widya selama ini berputar ulang dengan cepat. Sindiran tentang keluarganya, cemoohan tentang pekerjaannya, perbandingan yang tak ada habisnya dengan Siska, semua itu kini menjadi bahan bakar yang memicu sebuah keputusan besar. Cukup. Benar-benar sudah cukup. Tanpa berkata apa-apa, Nadia merogoh tas lempangnya dan mengeluarkan ponselnya. Jari-jarinya bergerak cepat di atas layar, mengetik sebuah pesan singkat kepada seseorang. Rio menatapnya dengan bingung, tidak mengerti apa yang sedang dilakukan istrinya di saat seperti ini. Setelah pesan itu terkirim, Nadia memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua sisa kekuatannya. Lalu, dengan suara yang terdengar begitu tenang namun mematikan, suara yang membelah keheningan dan membuat semua orang terkejut, ia berkata, "Cukup, Bu." Hanya 2 kata, namun diucapkan dengan penekanan yang membuat Ibu Widya berhenti tersenyum. Nadia melangkahkan kakinya beberapa tindak ke depan, memperpendek jarak antara dirinya dan sang ibu mertua. "Terima kasih atas semua kebaikan dan pelajaran yang sudah Ibu berikan kepada saya selama ini." Lanjutnya, kata "kebaikan dan pelajaran" diucapkan dengan nada sarkasme yang tipis namun terasa jelas. "Saya rasa saya sudah cukup belajar." Ibu Widya menatapnya dengan kening berkerut, antara marah dan bingung. Ia tidak menyangka menantunya yang selama ini selalu diam dan menunduk berani berbicara seperti ini di hadapannya. "Dan karena Ibu merasa pemberian saya tidak ada harganya," Nadia melanjutkan, tatapannya kini beralih ke seluruh kerabat yang menonton drama itu, "maka saya putuskan untuk berhenti memberi. Mulai detik ini, uang bulanan 10 juta yang setiap bulan saya transfer ke rekening Ibu, saya hentikan." Pernyataan itu seperti bom yang meledak di tengah-tengah mereka. Suara napas tertahan terdengar dari beberapa orang. Wajah Ibu Widya berubah dari angkuh menjadi pucat pasi. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. 10 juta. Uang yang selama ini ia nikmati untuk bergaya hidup, untuk arisan, dan untuk menunjukkan status sosialnya, sebagian besar berasal dari menantu yang baru saja ia hinakan. Selama ini ia selalu berpikir uang itu datang dari Rio, anaknya, bukan dari Nadia. Sebelum ada yang sempat bereaksi, Nadia melontarkan pukulan kedua yang jauh lebih telak. "Dan satu lagi, Bu. Rumah yang Ibu tempati sekarang, yang Ibu tinggali dengan begitu nyaman, itu adalah rumah atas nama saya. Rumah yang saya beli dengan uang hasil kerja keras saya sebelum saya menikah dengan Mas Rio. Jadi, saya mohon maaf. Tolong kosongkan rumah itu paling lambat dalam waktu 1 minggu dari sekarang." Jika pernyataan pertama adalah bom, maka yang kedua ini adalah gempa bumi yang meruntuhkan segalanya. Wajah Ibu Widya kini bukan lagi pucat, tapi putih seperti kertas. Mulutnya terbuka tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ia menatap Rio, mencari pembelaan dari anaknya, namun Rio hanya menatapnya dengan ekspresi datar yang sulit diartikan. Ia terkejut dengan tindakan istrinya, namun di sudut hatinya, ia tahu ibunya pantas mendapatkannya. Siska, yang tadinya tersenyum penuh kemenangan, kini wajahnya tampak tegang. Situasi telah berbalik 180 derajat. Nadia tidak menunggu jawaban. Ia berbalik, menghampiri Rio dan meraih tangannya. "Mas, kita pulang," katanya dengan suara yang sama tenangnya. Kali ini, Rio mengangguk tanpa ragu. Ia menatap ibunya untuk terakhir kali dengan tatapan kecewa, lalu berjalan mengikuti langkah istrinya meninggalkan pesta yang telah hancur itu. Langkah mereka terasa mantap, meninggalkan keheningan yang mencekam dan puluhan pasang mata yang menatap mereka dengan berbagai macam ekspresi. Begitu mereka pergi, suasana langsung pecah. Ibu Widya akhirnya menemukan kembali suaranya. "Kurang ajar. Perempuan tidak tahu diri. Dia mengancam saya. Dia mengusir saya," teriaknya histeris,
air matanya mulai mengalir. Namun, tidak ada lagi simpati di mata para kerabat. Mereka kini saling berbisik, membahas fakta baru yang baru saja terungkap. Fakta bahwa Nadia, menantu yang dianggap rendahan, ternyata adalah sumber kemakmuran ibu mertuanya. Hinaan yang dilontarkan Ibu Widya beberapa saat yang lalu kini terdengar, seperti lelucon yang ironis. Ibu Widya, dalam kepanikannya, langsung menoleh pada satu-satunya harapannya. Siska, Reza, ibu akan tinggal dengan kalian. Ibu tidak sudi lagi melihat wajah perempuan itu, katanya dengan nada menuntut, seolah itu adalah sebuah kepastian. Siska, yang masih kaget, hanya bisa tersenyum kaku. Iya, Bu, tentu saja. Ibu bisa tinggal di rumah kami, jawabnya, meski suaranya terdengar ragu. Dalam benaknya, ia sudah mulai menghitung-hitung. Merawat seorang ibu mertua yang sudah terbiasa hidup enak, akan menjadi beban finansial dan mental yang tidak sedikit. Jam tangan seharga 900.000 itu kini terasa seperti sebuah investasi yang sangat merugikan. Sementara itu, di dalam mobil, Nadia akhirnya membiarkan dirinya menangis. Bukan tangis kesedihan, melainkan tangis kelegaan. Semua beban yang ia pikul selama bertahun-tahun seolah terangkat dari pundaknya. Rio menghentikan mobil di tepi jalan yang sepi, lalu menarik istrinya ke dalam pelukannya. Ia membiarkan Nadia menangis sepuasnya di bahunya. Kamu hebat. Aku bangga sama kamu, sayang. Seharusnya aku yang melakukan ini dari dulu. Maafkan aku karena tidak bisa melindungimu dengan lebih baik, bisik Rio. Nadia menggeleng di dalam pelukannya. Ini bukan salahmu, Mas. Ini keputusanku. Dan aku tidak menyesalinya. Mereka duduk di sana untuk beberapa saat, mengumpulkan kembali kepingan diri mereka. Perang mungkin baru saja dimulai, tapi untuk pertama kalinya, Nadia merasa ia tidak akan kalah. Malam itu juga, Ibu Widya pindah ke rumah Reza dan Siska dengan membawa beberapa koper besar. Ia masih diliputi amarah dan keyakinan bahwa Nadia hanya menggertak. Ia yakin dalam beberapa hari, Rio akan datang memohon padanya untuk kembali. Namun, sambutan yang ia dapatkan di rumah menantu kesayangannya tidak sehangat yang ia bayangkan. Tidak ada kamar tamu utama yang disiapkan untuknya. Siska, dengan senyum yang dipaksakan, mengantarnya ke sebuah kamar kecil di dekat dapur yang sebelumnya digunakan sebagai gudang. Maaf ya, Bu. Sementara di sini dulu. Kamar tamu dipakai untuk ruang kerja Mas Reza, kata Siska dengan nada datar. Ibu Widya menelan kekecewaannya. Ini pasti hanya sementara, pikirnya. Namun, saat ia merebahkan diri di atas kasur tipis yang terasa keras, sebuah perasaan tidak nyaman mulai merayap di hatinya. Perasaan bahwa masa tuanya yang nyaman dan terjamin, baru saja berakhir. Pagi pertama di rumah Siska terasa asing dan dingin. Ibu Widya terbangun karena suara berisik dari dapur, bukan karena alarm lembut dari jam digital di samping tempat tidurnya yang dulu. Ia membuka mata dan pemandangan pertama yang menyambutnya adalah dinding yang kotor dengan sarang laba-laba kecil di sudut langit-langit. Kamar itu sempit dan pengap, berbau seperti kapur barus dan debu yang sudah lama tidak dibersihkan. Hanya ada satu jendela kecil di atas yang dilapisi kawat nyamuk, membuat cahaya matahari yang masuk tampak redup dan menyedihkan. Ia membandingkan kondisi ini dengan kamar tidurnya di rumah Nadia yang luas, dengan jendela besar yang menghadap ke taman, tempat tidur empuk dengan sprei yang selalu bersih dan wangi, serta kamar mandi pribadi yang lengkap. Hatinya mencelos. Tapi ia segera menepis perasaan itu dengan amarah. Ini semua salah Nadia. Perempuan itu akan membayar semua ini. Dengan tubuh yang terasa pegal karena tidur di atas kasur tipis, Ibu Widya bangkit dan berjalan keluar kamar. Di meja makan, Siska, Reza, dan kedua anak mereka sedang sarapan. Di atas meja tersaji nasi goreng dengan telur mata sapi dan irisan sosis. Aromanya membuat perut Ibu Widya yang kosong berbunyi. Siska menoleh sekilas padanya. Oh, Ibu sudah bangun? Sarapannya ada di dapur, Bu. Tadi Siska beli bubur ayam di depan kompleks, katanya dengan nada ceria yang terdengar aneh. Ibu Widya berjalan ke dapur dan menemukan sebungkus bubur dalam kantong plastik yang sudah dingin di atas meja. Tidak ada mangkuk bersih yang terlihat. Ia harus mencuci mangkuk bekas semalam terlebih dahulu. Sambil menyendok bubur dingin yang terasa hambar itu sendirian di dapur, ia bisa mendengar tawa riang keluarga kecil Siska dari ruang makan. Ia merasa seperti orang asing, seorang penyusup yang tidak diinginkan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama, namun semakin buruk. Siska tidak pernah lagi memasak sarapan atau makan malam untuknya. Ia hanya akan membeli satu porsi makanan murah dari warteg untuk Ibu Widya, sementara keluarganya makan hidangan yang lebih enak atau memesan makanan dari restoran. Jika Ibu Widya mengeluh, Siska akan menjawab dengan senyum manis yang menyebalkan. Maaf ya,
Bu. Anggaran belanja jadi mepet sejak ada tambahan anggota keluarga. Kita harus hemat. Sindiran itu begitu jelas. Ibu Widya, yang seumur hidupnya selalu dilayani dan dihormati, kini harus makan seadanya dan seringkali sendirian. Tak hanya itu, Siska secara perlahan tapi pasti mulai memberinya tugas. Awalnya hanya permintaan tolong yang terdengar manis. Bu, Siska mau ke arisan sebentar, tolong jagain anak-anak ya. Atau, Bu, Siska lagi pusing, bisa tolong angkatin jemuran di belakang. Permintaan tolong itu lama-kelamaan menjadi perintah terselubung. Setiap pagi, Siska akan pergi ke gym atau salon, meninggalkan kedua anaknya yang masih kecil dan sangat aktif di bawah pengawasan Ibu Widya. Ibu Widya, yang tidak pernah terbiasa mengurus anak kecil, merasa kewalahan. Ia harus mengejar mereka berlarian, membersihkan mainan yang berantakan, dan menenangkan mereka saat menangis. Sore harinya, saat Siska pulang, ia akan mengeluh jika rumahnya sedikit berantakan. Ya ampun, Bu, kok rumah jadi seperti kapal pecah begini? Keluhnya, seolah Ibu Widya adalah seorang pengasuh yang tidak becus. Pernah suatu kali Ibu Widya menolak, dengan alasan badannya tidak enak. Siska menatapnya dengan tajam. Oh, Ibu sakit? Mau Siska panggilkan dokter? Tapi biayanya mahal loh, Bu. Uang bulanan dari Nadia kan sudah tidak ada. Katanya, ancaman itu membuat Ibu Widya terdiam. Ia tidak punya uang sepeser pun. Kartu debitnya kosong, hanya menunggu transferan dari Nadia yang tidak akan pernah datang. Ia mencoba menghubungi Rio beberapa kali, namun panggilannya tidak pernah diangkat. Pesan singkatnya yang berisi keluhan dan makian hanya dibaca tanpa pernah dibalas. Ia mulai merasa putus asa. Batas waktu 1 minggu yang diberikan Nadia semakin dekat. Ibu Widya masih berpegang pada keyakinan bahwa itu semua hanya gertakan. Nadia tidak mungkin seberani itu. Rio, anaknya, pasti akan luluh dan membelanya. Hari ke-7 pun tiba. Pagi itu, setelah pertengkaran kecil dengan Siska karena ia tidak sengaja menumpahkan kopi di karpet, Ibu Widya tidak tahan lagi. Ia harus pergi dari rumah ini. Ia harus kembali ke rumahnya. Dengan sisa harga diri yang ia miliki, ia memesan ojek online menggunakan ponsel tuanya, membayar dengan uang tunai terakhir yang ia temukan di dompet. Sepanjang perjalanan kembali ke kompleks perumahan tempat Nadia tinggal, hatinya berdebar-debar. Ia membayangkan akan memarahi Nadia habis-habisan, lalu dengan murah hati memaafkannya dan kembali menempati kamarnya yang nyaman. Ia akan menunjukkan pada perempuan itu siapa pemenangnya. Namun, semua bayangannya itu hancur berkeping-keping saat ojek berhenti di depan gerbang rumahnya. Rumah itu tampak berbeda. Gerbang besinya yang biasanya terbuka di siang hari, kini tertutup rapat dan terkunci dengan sebuah gembok baru yang besar dan berkilat. Di depan gerbang, terparkir sebuah mobil pick-up. 2 orang pria sedang mengangkut sofa dari teras rumah ke atas mobil. Jantung Ibu Widya serasa berhenti berdetak. Apa yang terjadi? Ia turun dari ojek dengan kaki gemetar dan menghampiri gerbang. Pak, mau dibawa kemana sofa saya? Tanyanya dengan suara panik. Salah seorang pekerja itu menoleh. Maaf, Bu. Kami dari Yayasan Sosial. Ibu Nadia menyumbangkan semua perabotan ini, jawab pria itu dengan sopan. Ibu Widya terhuyung mundur. Disumbangkan? Semua barangnya? Meja, kursi, lemari, tempat tidur yang ia pilih dengan susah payah. Semuanya dikeluarkan dari rumah itu satu persatu. Rumah itu sedang dikosongkan. Ini bukan gertakan. Ini nyata. Dalam keputusasaan, ia memukul-mukul gerbang besi itu sambil berteriak memanggil nama Rio dan Nadia. Rio, Nadia, buka pintunya. Ini ibu. Apa yang kalian lakukan? Teriaknya histeris. Beberapa tetangga mulai keluar dari rumah mereka, menonton pemandangan itu dengan tatapan ingin tahu. Ibu Widya tidak peduli. Rasa malunya sudah hilang, digantikan oleh ketakutan yang luar biasa. Ia terus berteriak hingga suaranya serak. Akhirnya, pintu rumah terbuka. Tapi yang keluar bukan Nadia, melainkan Rio. Wajah suaminya tampak lelah dan sedih. Ia berjalan mendekati gerbang, namun tidak membukanya. Ia hanya berdiri di balik jeruji besi itu, menatap ibunya. Pulanglah, Bu, kata Rio pelan, suaranya terdengar berat. Pulang kemana? Ini rumah ibu, isak Ibu Widya. Rio menggeleng. Ini rumah Nadia. Dan kami butuh kedamaian. Selama bertahun-tahun, Nadia bersabar menghadapi semua perlakuan ibu. Tapi kejadian di pesta kemarin adalah puncaknya. Aku tidak akan membiarkan istriku menderita lagi. Kata-kata Rio begitu tenang namun menusuk tepat di jantung Ibu Widya. Anaknya sendiri, darah dagingnya,
kini berdiri di hadapannya, membelakangi dirinya demi seorang perempuan lain. Tapi ibu ini ibumu, Rio? Durhaka kamu, jerit Ibu Widya. Justru karena ibu adalah ibuku, aku tidak melaporkan ibu atas pencemaran nama baik. Aku masih menghormati ibu, balas Rio, suaranya tetap datar. Rumah ini akan kami sewakan. Uang sewanya akan kami gunakan untuk memulai hidup baru di tempat lain, yang jauh dari semua ini. Ibu Widya merosot ke tanah, tenaganya seolah habis. Harapannya yang terakhir telah pupus. Pintu itu benar-benar telah tertutup untuknya. Rio menatap ibunya yang menangis terseduh-seduh di tanah dengan tatapan iba. Ia merogoh dompetnya, mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu dan menyelipkannya melalui celah gerbang. Pakai uang ini untuk sementara. Carilah kamar kos yang layak. Bu. Maaf, aku tidak bisa berbuat lebih dari ini. Setelah mengatakan itu, Rio berbalik dan masuk kembali ke dalam rumah, menutup pintu di belakangnya tanpa menoleh lagi. Para pekerja terus melanjutkan tugas mereka, mengangkut barang-barang keluar dari rumah, seolah tidak terjadi apa-apa. Ibu Widya ditinggalkan sendirian di luar gerbang, terduduk di atas aspal yang panas, memegang segenggam uang yang terasa seperti bara api di tangannya. Ia telah kehilangan segalanya. Rumahnya, hartanya, dan yang paling menyakitkan, anaknya. Semua karena kesombongan dan mulutnya sendiri. Perjalanan kembali ke rumah Siska adalah perjalanan terpanjang dan paling memalukan dalam hidup Ibu Widya. Ia tidak lagi memesan ojek, melainkan berjalan kaki dengan gontai menuju jalan raya, lalu naik angkutan umum yang penuh sesak dan panas. Setiap guncangan mobil terasa seperti guncangan dalam hidupnya yang kini porak-poranda. Uang pemberian Rio ia genggam erat di dalam tas, terasa begitu sedikit untuk menebus kehidupan nyaman yang telah hilang. Wajahnya yang biasa terangkat angkuh kini terus menunduk, menghindari tatapan orang lain, seolah semua orang tahu kegagalannya. Seluruh kesombongannya telah luntur, digantikan oleh rasa putus asa dan ketakutan akan masa depan. Ia tidak punya pilihan lain selain kembali ke rumah Siska, menelan harga dirinya bulat-bulat, dan menerima nasib sebagai seorang numpang. Ketika ia tiba di depan rumah Siska, hari sudah menjelang sore. Ia membuka gerbang perlahan, merasa seperti seorang pengemis yang meminta belas kasihan. Siska sedang menyiram tanaman di teras. Melihat kedatangan ibu mertuanya dengan penampilan kacau dan mata sembab, seulas senyum tipis yang penuh kemenangan terukir di bibirnya. Ia sudah mendengar kabar tentang pengosongan rumah itu dari salah seorang kerabat yang meneleponnya. "Sudah pulang, Bu? Bagaimana perjalanannya?" sapa Siska dengan nada manis yang dibuat-buat. Ibu Widya tidak menjawab. Ia hanya berjalan melewatinya dengan kepala tertunduk, dan langsung masuk ke kamar gudangnya yang sempit. Sejak hari itu, topeng emas Siska sebagai menantu kesayangan mulai retak, lalu pecah berkeping-keping. Ia tidak perlu lagi berpura-pura baik. Ibu Widya kini tidak punya kuasa, tidak punya uang, dan tidak punya tempat lain untuk pergi. Ia sepenuhnya berada di bawah kendali Siska. Perlakuan Siska yang tadinya pasif-agresif kini berubah menjadi penghinaan yang terbuka. Ia sering sengaja memasak makanan yang sangat lezat, lalu makan bersama Reza dan anak-anaknya di meja makan, sambil menyuruh Ibu Widya makan nasi dengan lauk seadanya di dapur. Jika ada sisa makanan, ia akan berkata dengan suara keras, "Ini, Bu, daripada dibuang, lebih baik Ibu yang habiskan." Setiap hari, Siska akan mengeluh dengan suara yang sengaja dikeraskan agar Ibu Widya bisa mendengarnya. "Aduh, tagihan listrik bulan ini bengkak sekali. Tagihan air juga naik. Atau, harga beras sekarang mahal banget ya, apalagi kalau harus menanggung makan satu orang tambahan." Kata-katanya bagai sembilu yang terus mengiris hati Ibu Widya. Pernah suatu hari, saat sedang membersihkan ruang tamu, Ibu Widya tidak sengaja menyenggol sebuah guci keramik kecil pajangan Siska hingga jatuh dan pecah. Siska yang mendengar suara itu langsung keluar dari kamarnya. Melihat guci kesayangannya hancur, wajahnya memerah karena marah. "Apa yang Ibu lakukan?" bentaknya, suaranya melengking tinggi, tidak ada lagi nada manis yang biasa ia pakai. "Ibu tahu tidak harga guci itu berapa? Itu barang impor. Tangan Ibu itu dipakai buat apa saja sih, sampai tidak bisa pegang barang dengan benar." Ibu Widya gemetar ketakutan. "Maaf, Siska. Ibu tidak sengaja," cicitnya. Maaf. Apa maaf bisa mengembalikan guci saya?" Ibu pikir Siska ini bank berjalan yang bisa menanggung semua kerugian yang Ibu buat? Sudah numpang gratis, bikin masalah pula, maki Siska tanpa ampun. Reza yang baru pulang kerja mencoba menengahi. "Sudahlah, Ma. Namanya juga tidak sengaja." Tapi Siska justru membentak suaminya. "Kamu enak saja bilang begitu. Ini uang aku yang dipakai beli. Kalau kamu mau bela ibumu terus, sana,
Cari uang sendiri buat hidupi dia. Reza terdiam, tidak bisa berbuat apa-apa. Malam itu, setelah pertengkaran hebat tersebut, suasana di rumah terasa sangat dingin. Ibu Widya mengurung diri di kamarnya, menangis tanpa suara. Ia merasa hidupnya sudah di titik terendah. Namun, ia tidak tahu bahwa Siska sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih buruk. Keesokan harinya, Siska masuk ke kamar Ibu Widya dengan wajah yang sama sekali berbeda. Ia tersenyum lembut, membawakan segelas teh hangat. "Bu, maafkan Siska soal kemarin ya. Siska lagi banyak pikiran, jadi emosional," katanya dengan nada penuh penyesalan. Ibu Widya, yang begitu merindukan sedikit saja kebaikan, langsung luluh. Ia mengira Siska akhirnya sadar dan menyesali perbuatannya. "Begini, Bu," Siska melanjutkan, duduk di tepi tempat tidur. "Siska sama Mas Reza sudah berdiskusi. Kami sadar rumah ini terlalu sempit dan tidak nyaman untuk Ibu. Kasihan Ibu harus tidur di kamar seperti ini." Harapan kembali menyelinap ke dalam hati Ibu Widya. "Kami berencana mau merenovasi rumah ini, Bu. Kami akan bangun satu paviliun khusus di belakang untuk Ibu. Lengkap dengan kamar tidur yang nyaman, kamar mandi dalam, dan dapur kecil. Jadi Ibu bisa punya privasi dan lebih leluasa," jelas Siska. Mata Ibu Widya berbinar. Ia tidak percaya dengan apa yang ia dengar. "Benarkah itu, Siska?" tanyanya haru. Siska mengangguk mantap. "Tentu saja, Bu. Bagaimanapun juga, Ibu kan ibunda kami. Tapi, proses renovasinya kan butuh waktu beberapa bulan, Bu. Tidak mungkin Ibu tinggal di sini sementara tukang bekerja, pasti berisik dan berdebu," tambah Reza yang tiba-tiba muncul di ambang pintu. "Nah, karena itu, kami sudah carikan solusi. Kami menemukan sebuah tempat tinggal sementara untuk Ibu. Tempatnya sangat bagus, Bu. Tenang, asri, udaranya sejuk. Di sana Ibu bisa istirahat total. Makan 3 kali sehari diurus. Ada perawat yang siaga, dan banyak teman-teman seusia Ibu. Jadi Ibu tidak akan kesepian," bujuk Siska dengan begitu meyakinkan. Ibu Widya, dalam kepolosannya dan kebutuhannya akan harapan, mempercayai semua kata-kata manis itu. Ia membayangkan sebuah villa peristirahatan yang nyaman. Ia merasa begitu terharu. Ternyata, menantu kesayangannya ini memang benar-benar peduli padanya. 2 hari kemudian, Siska dan Reza mengantarnya pergi. Ibu Widya hanya membawa 1 koper berisi pakaiannya. Sepanjang perjalanan, mereka bertiga mengobrol dengan ceria. Siska terus-menerus memuji betapa menyenangkannya tempat baru itu nanti. Mobil mereka akhirnya memasuki sebuah kawasan yang rindang dan tenang, lalu berhenti di depan sebuah gedung yang besar, bersih, dan tampak terawat dengan baik. Ibu Widya turun dari mobil dengan perasaan gembira. "Wah, tempatnya bagus sekali," pujinya. Ia melihat beberapa orang lanjut usia sedang duduk-duduk di taman depan. "Ayo, Bu, kita masuk," ajak Siska sambil merangkul lengannya dengan mesra. Mereka berjalan melewati taman dan masuk ke sebuah lobi yang luas. Suasananya memang tenang, tapi entah kenapa terasa aneh. Baunya seperti campuran karbol dan obat-obatan. Seorang wanita berseragam perawat menyambut mereka dengan ramah. Ibu Widya masih tersenyum, melihat sekeliling lobi yang tertata rapi. Ia mencari-cari di mana letak paviliun atau kamar yang akan ia tempati. Pandangannya kemudian jatuh pada sebuah papan nama besar yang terpasang di dinding di belakang meja resepsionis. Huruf-huruf balok berwarna emas itu terukir dengan jelas. Ia membacanya perlahan, kata demi kata. "Panti Jompo Griasen." Senyum di wajah Ibu Widya membeku. Darahnya seolah berhenti mengalir. Ia menoleh pada Siska dengan tatapan tidak percaya, matanya mulai berkaca-kaca. "Siska, ini tempat apa?" bisiknya dengan suara bergetar. Siska dan Reza menghindari tatapannya. Siska melepaskan rangkulannya dan memberikan sebuah amplop tebal kepada perawat. "Ini biaya administrasi dan titipan untuk 3 bulan ke depan, Sus. Semua data dan kontak darurat ada di dalam," kata Siska dengan cepat. Lalu, ia berbalik pada ibu mertuanya, memaksakan seulas senyum. "Ibu baik-baik di sini ya. Nanti kalau renovasinya sudah selesai, kami pasti jemput Ibu. Kami pergi dulu ya, Bu, ada urusan penting." Siska memeluknya sekilas, sebuah pelukan yang terasa begitu dingin dan hampa. Reza hanya menepuk pundaknya dengan canggung. Sebelum Ibu Widya sempat berkata apa-apa, sebelum ia sempat menjerit atau memohon, mereka berdua sudah berbalik badan dan berjalan cepat keluar dari lobi. Ibu Widya mencoba melangkah, mengejar mereka, namun kakinya terasa seperti terpaku di lantai. Melalui pintu kaca lobi, ia melihat Siska dan Reza masuk ke dalam mobil. Mereka tidak menoleh sedikit pun ke belakang.
Mobil itu melaju, semakin menjauh, dan akhirnya hilang di tikungan jalan, membawanya serta sisa-sisa harapan terakhirnya. Ibu Widya ditinggalkan sendirian di tengah lobi panti jompo. Dunianya runtuh untuk kedua kalinya, dan kali ini, jauh lebih menyakitkan. Ia telah dibuang. Dibuang oleh menantu yang selalu ia puja-puji. Dunia Ibu Widya menyusut menjadi sebuah ruangan berukuran 3 kali 4 meter. Kehidupan yang tadinya dipenuhi oleh gemerlap arisan, pujian para kerabat, dan kenyamanan sebuah rumah besar, kini tergantikan oleh 4 dinding berwarna putih pudar yang berbau samar-samar disinfektan. Sesaat setelah Siska dan Reza meninggalkannya di lobi, seorang perawat parubaya yang ramah bernama Suster Ani menghampirinya. Dengan senyum sabar, ia menuntun Ibu Widya yang masih linglung dan syok menuju kamarnya di lantai 2. Sepanjang koridor, Ibu Widya melihat pemandangan yang membuatnya ngeri. Para lansia duduk di kursi roda di depan kamar mereka, beberapa menatap kosong ke depan, yang lain tersenyum tanpa alasan. Ini adalah tempat di mana orang-orang menunggu akhir. Dan ia kini adalah salah satu dari mereka. Kamarnya bersih namun terasa steril dan tanpa jiwa. Hanya ada perabotan dasar, sebuah ranjang besi dengan kasur yang dilapisi sprei katun putih, satu lemari kayu kecil untuk pakaian, dan sebuah meja dengan kursi di dekat jendela. Jendelanya menghadap ke tembok belakang gedung seberang, sebuah pemandangan monoton yang tidak menawarkan hiburan apapun. Suster Ani membantunya memasukkan sedikit pakaian yang ia bawa ke dalam lemari. Nanti sore ada kegiatan senam ringan di aula, Bu. Kalau Ibu mau ikut, nanti saya jemput. Makan malam jam 6, ya? Kata Suster Ani dengan lembut sebelum pamit dan menutup pintu, meninggalkan Ibu Widya sendirian dalam keheningan yang memekakan. Beberapa hari pertama terasa seperti mimpi buruk yang tidak berkesudahan. Ibu Widya diliputi oleh amarah yang membara. Ia menganggap ini semua adalah kesalahpahaman. Siska pasti akan segera sadar akan kekeliruannya dan menjemputnya. Ia mencoba menelepon Siska dan Reza berkali-kali, namun panggilannya tidak pernah tersambung. Nomornya telah diblokir. Ia kemudian mencoba menghubungi Rio, berharap kepanikan dalam suaranya bisa meluluhkan hati anaknya. Namun, sama saja. Panggilannya langsung dialihkan ke kotak suara. Ia meninggalkan pesan suara yang penuh makian, tangisan, dan permohonan, namun tidak pernah ada balasan. Setiap kali seorang perawat atau penghuni lain menyapanya, ia akan menjawab dengan ketus. Saya di sini hanya sementara. Anak saya sedang merenovasi rumah. Sebentar lagi saya dijemput, katanya dengan nada angkuh, mencoba mempertahankan sisa-sisa harga dirinya. Namun, hari berganti minggu, dan tidak ada seorang pun yang datang menjemputnya. Harapannya yang tadinya setinggi gunung perlahan terkikis, berubah menjadi bukit pasir yang rapuh. Amarahnya pun mulai meredup, kehabisan bahan bakar, dan yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin dan menakutkan. Rutinitas di panti terasa seperti penjara. Lonceng akan berbunyi tepat pukul 5 pagi, memaksanya bangun. Sarapan disajikan pukul 6 di ruang makan bersama. Disinilah siksaan terberat ia rasakan. Ia harus duduk di sebuah meja bundar bersama 3 orang penghuni lain yang hampir tidak pernah ia ajak bicara. Makanannya selalu sama, bubur, sup, atau nasi tim. Hambar dan lembek, disesuaikan untuk para lansia yang kesulitan mengunyah. Ibu Widya, yang terbiasa makan enak, seringkali hanya mengaduk-aduk makanannya tanpa selera. Matanya lebih sering mengawasi ke arah pintu masuk, masih menyimpan harapan bodoh bahwa salah satu anaknya akan muncul di sana. Akhir pekan adalah hari yang paling menyiksa. Ruang kunjungan dan taman panti akan dipenuhi oleh tawa anak-anak dan cucu-cucu yang datang menjenguk. Mereka membawa rantang berisi makanan rumahan, buah-buahan, dan cerita-cerita hangat dari dunia luar. Ibu Widya akan duduk sendirian di sudut ruang makan, atau mengunci diri di kamarnya, tidak sanggup melihat pemandangan itu. Ia melihat seorang nenek di seberang mejanya disuapi dengan sabar oleh putrinya, pemandangan yang membuat hatinya terasa perih. Ia melihat seorang kakek tertawa terbahak-bahak saat digelitik oleh cucunya. Semua pemandangan kebahagiaan keluarga itu menjadi cermin besar yang memantulkan kegagalannya sendiri. Di panti itu, ia mulai memperhatikan penghuni lain. Ada Ibu Siti, teman semeja makannya, yang selalu ceria dan rajin mengikuti semua kegiatan. Anak-anak saya sibuk. Kasihan kalau harus merepotkan mereka. Di sini saya malah banyak teman, kata Ibu Siti suatu hari dengan senyum tulus. Ada juga Pak Haryo, seorang pensiunan guru yang pendiam, yang setiap sore akan duduk di kursi taman yang sama, menatap gerbang depan selama berjam-jam. Para perawat berbisik bahwa anak-anaknya di luar negeri, dan sudah 2 tahun tidak pernah menjenguk. Ibu Widya menatap Pak Haryo dengan perasaan ngeri. Pria tua itu adalah cerminan masa depannya. Kesendirian memberinya terlalu banyak waktu untuk berpikir.
Di keheningan malam, di atas ranjangnya yang dingin, semua kenangan yang selama ini ia tekan muncul ke permukaan. Ia tidak lagi hanya mengingat hinaan Nadia di pesta itu, melainkan mulai mengingat hal-hal lain. Ia ingat saat Nadia baru menikah dulu, dengan sabar mengajarinya cara menggunakan ponsel pintar. Ia ingat saat ia sakit demam, dan Nadia begadang semalaman untuk mengompres dahinya dan membuatkannya sup jahe hangat. Ia ingat saat Nadia membelikannya mukena baru dengan sulaman yang indah, hadiah ulang tahun yang ia terima dengan wajah datar tanpa mengucapkan terima kasih. Ia bahkan ingat rasa rendang buatan Nadia. Rasa yang kaya, pedas, dan gurih, yang dimasak dengan sempurna. Makanan kesukaannya yang saat itu ia abaikan begitu saja demi sebuah jam tangan murahan. Semua kenangan itu datang silih berganti, menyiksanya perlahan. Dinding kesombongan dan kebenarannya sendiri mulai retak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, di mana letak kesalahannya? Mengapa ia begitu membenci Nadia? Jawabannya menakutkan dan memalukan. Ia membenci Nadia karena Nadia mandiri. Karena Nadia punya penghasilan sendiri dan tidak bergantung pada Rio. Karena Nadia cerdas dan punya pendirian. Semua hal yang tidak dimiliki Siska. Ia memuja Siska karena Siska selalu bergantung padanya, selalu meminta pendapatnya, dan yang terpenting, selalu memberinya sanjungan dan hadiah-hadiah yang bisa memuaskan gengsinya. Ia menyadari bahwa cintanya pada Siska adalah cinta yang transaksional. Dan kini, saat ia tidak lagi bisa memberikan keuntungan apapun, transaksi itu berakhir. Suatu malam, saat hujan turun dengan deras di luar, Ibu Widya duduk sendirian di tepi tempat tidurnya. Amarahnya sudah padam. Keputusasaannya telah mencapai dasar. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang begitu dalam dan menyakitkan. Ia memeluk lututnya, dan untuk pertama kalinya, ia menangis bukan karena marah atau kasihan pada diri sendiri. Ia menangis karena rasa bersalah. Ia menangisi semua kebaikan tulus yang telah ia sia-siakan, ia menangisi seorang menantu baik hati yang telah ia hancurkan perasaannya, dan ia menangisi anaknya yang kini membencinya. Di tengah isak tangisnya yang pilu di dalam kamar yang sunyi itu, ia akhirnya mengakui satu kebenaran pahit. Ia telah menuai apa yang ia tanam. Dan panennya adalah kesepian yang abadi. Jauh dari koridor panti jompo yang steril, di sebuah apartemen sederhana di pusat kota, kehidupan baru sedang bersemi. Nadia dan Rio telah pindah ke unit 2 kamar tidur seminggu setelah insiden di pesta itu. Apartemen ini tidak seluas rumah mereka yang dulu, namun terasa jauh lebih hangat dan hidup. Tidak ada lagi suasana tegang, tidak ada lagi langkah kaki yang harus dibuat sepelan mungkin, tidak ada lagi percakapan yang harus dibisikkan. Mereka bebas menjadi diri mereka sendiri. Pagi itu, aroma kopi dan nasi goreng memenuhi udara. Nadia sedang memasak di dapur kecil mereka yang terbuka, sambil bersenandung mengikuti irama lagu dari radio. Rio menghampirinya, memeluknya dari belakang, dan meletakkan dagunya di bahu sang istri. Baunya enak sekali, bisik Rio. Nadia tersenyum, senyumnya kini terlihat begitu lepas dan ringan. Lingkaran hitam di bawah matanya yang dulu selalu ada karena stres, kini telah memudar. Hanya nasi goreng biasa, Mas. Tapi kali ini spesial, pakai cinta dan kedamaian, candanya. Mereka sarapan di meja balkon kecil mereka yang menghadap ke hiruk-pikuk kota. Mereka berbicara tentang segala hal, mulai dari pekerjaan Nadia yang mendapat klien baru, hingga rencana Rio untuk memulai proyek baru di kantornya. Percakapan mereka mengalir lancar, penuh tawa dan dukungan. Inilah kehidupan pernikahan yang selalu Nadia impikan. Damai, setara, dan penuh cinta. Rumah lama mereka sudah resmi disewakan kepada sebuah keluarga muda. Uang muka sewa untuk 2 tahun ke depan sudah masuk rekening bersama mereka. Uang ini, ditambah tabungan kita dan uang yang biasanya kita kirim untuk mama, sudah lebih dari cukup untuk uang muka rumah baru kalau kita mau, kata Rio sambil menunjukkan aplikasi mobile banking di ponselnya. Nadia mengangguk. Kita tidak perlu buru-buru, Mas. Kita nikmati dulu hidup kita yang sekarang. Hidup tanpa beban. Keputusan untuk memutus hubungan finansial dengan Ibu Widya ternyata tidak hanya membebaskan mereka secara mental, tetapi juga secara finansial. Mereka sadar betapa besar sumber daya yang selama ini mereka curahkan untuk seseorang yang tidak pernah menghargainya. Kedamaian mereka sedikit terusik pada suatu sore, saat telepon Nadia berdering. Nomor yang tidak dikenal. Awalnya ia ragu untuk mengangkat, namun akhirnya ia geser juga tombol hijau di layarnya. Ternyata itu adalah Tante Rini, adik dari almarhum ayah Rio. Suara di seberang telepon terdengar ragu-ragu. Setelah basa-basi sejenak, Tante Rini akhirnya sampai pada inti pembicaraannya. Nadia, Tante baru dengar kabar dari saudara yang lain. Apa benar? Mbak Widya sekarang tinggal di panti jompo?
Nadia terdiam sejenak. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Iya, Tante. Kami juga baru dengar. Jawab Nadia jujur, suaranya tetap tenang. Terdengar helaan napas panjang dari Tante Rini. Ya Tuhan, kok bisa sampai begitu? Tante dengar, Siska dan Reza yang menaruhnya di sana. Nadia bisa merasakan nada tidak percaya dan sedikit menyalahkan dalam suara tantenya. Betul, Tante, jawab Nadia singkat. Ia tidak merasa perlu menjelaskan drama yang terjadi. Biarlah orang lain menyimpulkan sendiri. Setelah telepon ditutup, Nadia menceritakan hal itu pada Rio yang baru saja pulang kerja. Wajah Rio langsung berubah muram. Ia duduk termenung di sofa untuk waktu yang lama. Nadia duduk di sampingnya, mengusap punggungnya dengan lembut, memberinya ruang untuk memproses perasaannya. Aku merasa bersalah, kata Rio akhirnya, suaranya pelan. Bagaimanapun juga, dia ibuku. Mungkin kita sudah keterlaluan. Mungkin kita harus menjenguknya, membawanya keluar dari sana. Nadia menatap suaminya dalam-dalam. Ia mengerti pergulatan batin Rio. Rasa bakti seorang anak memang tidak mudah untuk dihapuskan. Mas, lihat aku, kata Nadia lembut. Rio mengangkat wajahnya. Yang menaruh ibu di sana bukan kita. Yang menghina aku di depan semua orang itu ibu sendiri. Yang membuangnya seperti sampah itu menantu kesayangannya. Selama 5 tahun, kita sudah mencoba, Mas. Terutama kamu. Kamu selalu mencoba menjadi penengah. Tapi hasilnya apa? Kesehatan mentalku hancur, dan hubungan kita hampir renggang karena stres. Apakah kita mau kembali ke situasi itu? Rio terdiam, merenungkan kata-kata istrinya. Kedamaian yang kita rasakan sekarang ini, Mas, ini sangat berharga. Aku tidak mau kehilangannya lagi. Dan aku tidak akan sanggup hidup di bawah tekanan seperti itu lagi. Lanjut Nadia, suaranya sedikit bergetar. Rio menarik napas panjang, lalu mengembuskannya perlahan. Ia tahu istrinya benar. Kebahagiaan dan ketenangan Nadia adalah prioritas utamanya sekarang. Kamu benar, katanya. Kita tidak bisa kembali ke masa itu. Namun, ia tetap tidak bisa menghilangkan perasaan tidak nyaman sepenuhnya. Tapi aku juga tidak bisa membiarkannya begitu saja. Bagaimana kalau dia sakit? Bagaimana kalau dia butuh sesuatu? Nadia tersenyum. Aku tahu. Dan aku tidak pernah memintamu untuk menjadi anak durhaka. Mereka kemudian berdiskusi dan mencapai sebuah kesepakatan. Sebuah jalan tengah yang bisa menenangkan hati nurani Rio, tanpa harus mengorbankan kedamaian mereka. Keesokan harinya, Rio menelepon kantor administrasi Panti Jompo Gria Senja. Ia berbicara dengan kepala pengurus, memperkenalkan diri sebagai kerabat jauh, Ibu Widya. Ia tidak memberikan namanya. Ia meminta informasi tentang biaya bulanan dan fasilitas kesehatan di sana. Kemudian, ia mentransfer sejumlah besar uang ke rekening panti, cukup untuk menutupi biaya perawatan Ibu Widya selama 5 tahun ke depan, termasuk biaya untuk kamar kelas 1 dan jaminan perawatan medis terbaik jika diperlukan. Ia berpesan pada pengurus agar tidak memberitahukan hal ini pada ibunya. Anggap saja ini donasi dari hamba Allah, katanya sebelum menutup telepon. Itu adalah cara terbaik yang bisa ia lakukan. Menjamin kehidupan fisik ibunya dari kejauhan, sambil menjaga jarak untuk melindungi kehidupan mental keluarganya. Sementara itu, di rumah Reza dan Siska, kedamaian adalah barang mewah yang tidak bisa mereka beli. Kabar bahwa mereka menempatkan Ibu Widya di panti jompo menyebar, seperti api di kalangan keluarga besar. Telepon mereka tidak henti-hentinya berdering. Cacian, sindiran, dan nasihat datang silih berganti dari para paman, bibi, dan sepupu. Mereka yang dulu memuji Siska sebagai menantu idaman, kini menyebutnya sebagai anak tidak tahu balas budi. Citra keluarga harmonis dan sukses yang selama ini mereka bangun dengan susah payah, hancur dalam sekejap. Setiap malam, rumah mereka dipenuhi oleh pertengkaran. Reza, yang merasa sangat bersalah, terus-menerus menyalahkan Siska. Ini semua gara-gara kamu. Gara-gara gengsimu. Sekarang kita yang dicap sebagai anak durhaka, teriak Reza suatu malam. Siska tidak mau kalah. Salah aku? Kamu pikir merawat ibumu itu murah? Kamu pikir aku punya waktu seharian mengurusinya? Aku juga stres. Setidaknya dengan di panti, dia terurus. Daripada di sini hanya membuat rumah kita berantakan dan uang kita habis. Balas Siska tak kalah sengit. Jam tangan seharga 900.000 yang masih sering dipakai Ibu Widya saat di rumah mereka, kini tergeletak di laci meja rias Siska, terasa seperti benda terkutuk yang membawa sial. Kehidupan mereka yang tadinya penuh pameran kemewahan, kini dipenuhi oleh rasa malu, saling menyalahkan, dan penyesalan. Mereka telah berhasil menyingkirkan satu masalah,
namun justru menciptakan masalah lain yang jauh lebih besar, hancurnya reputasi dan retaknya pernikahan mereka sendiri. Bulan-bulan berlalu di panti jompo Gria Senja dengan ritme yang monoton dan tak terelakkan. Pagi berganti siang, siang berganti malam. Musim hujan datang dan pergi, digantikan oleh panasnya kemarau yang membuat taman panti menjadi kering. Bagi Ibu Widya, waktu terasa seperti sungai yang mengalir begitu lambat, nyaris tak bergerak. Amarah dan harapannya telah lama menguap, meninggalkan endapan penyesalan yang pekat di dasar hatinya. Ia tidak lagi mengumumkan kepada semua orang bahwa ia hanya tinggal sementara. Ia telah menerima nasibnya. Ia adalah seorang penghuni, seorang yang terbuang, seorang yang terlupakan. Ia sudah hafal dengan semua rutinitas. Bangun pagi, makan bubur hambar, mengikuti senam lansia dengan gerakan-gerakan lambat, lalu menghabiskan sisa harinya dengan duduk di taman atau di depan televisi di ruang bersama yang selalu menyiarkan acara-acara lawas. Ia sudah tidak lagi merasakan sakit hati saat melihat keluarga lain datang berkunjung di akhir pekan. Perasaan itu telah mati rasa, digantikan oleh kehampaan yang pasrah. Ia kini lebih banyak mengamati. Ia melihat bagaimana Suster Ani dengan sabar menyuapi seorang nenek yang tangannya sudah terlalu gemetar untuk memegang sendok. Ia melihat bagaimana para relawan muda datang setiap hari Sabtu untuk membacakan cerita, atau sekadar mendengarkan keluh kesah para penghuni. Ia melihat begitu banyak ketulusan dan kebaikan di tempat yang paling tidak ia duga. Kebaikan tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan jam tangan atau pujian setinggi langit. Perlahan, hatinya yang membatu mulai melunak. Ia mulai membalas sapaan Ibu Siti, teman semeja makannya. Awalnya hanya dengan gumaman, lalu dengan anggukan, dan akhirnya dengan seulas senyum tipis. Suatu sore, Ibu Siti membawakannya sepotong kue lapis legit yang dibawa oleh anaknya. "Cobain, Bu Widya. Enak loh," katanya. Ibu Widya ragu sejenak, namun akhirnya menerima kue itu. Saat ia menggigitnya, rasa manis dan legit dari kue itu seolah menjadi rasa manis pertama yang ia kecap setelah berbulan-bulan. "Terima kasih," bisiknya, sebuah kata yang sudah sangat lama tidak ia ucapkan dengan tulus. Sejak saat itu, mereka mulai sering mengobrol. Ibu Siti bercerita tentang cucu-cucunya, dan Ibu Widya, untuk pertama kalinya, bercerita sedikit tentang masa lalunya, meski ia melewatkan bagian-bagian yang paling memalukan. Namun, takdir seolah belum selesai memberinya pelajaran. Suatu malam, saat ia berjalan kembali ke kamarnya setelah makan malam, kepalanya tiba-tiba terasa berputar hebat. Pandangannya kabur, dan kakinya kehilangan kekuatan. Ia ambruk di koridor, kesadarannya menghilang sebelum tubuhnya menyentuh lantai. Ia terbangun di sebuah ruangan yang berbeda, lebih terang dan berbau obat lebih tajam. Ruang perawatan. Suster Ani sedang memeriksa infus yang terpasang di lengannya. Ibu dehidrasi dan kelelahan. Tekanan darah ibu juga sangat rendah, jelas Suster Ani dengan lembut. "Ibu harus istirahat total di sini selama beberapa hari." Berbaring lemah di ranjang perawatan, perasaan terisolasi yang luar biasa kembali menyergapnya. Kali ini, bukan hanya kesepian, tapi juga ketakutan. Ketakutan akan kematian. Bagaimana jika ia meninggal di sini, sendirian, tanpa ada satupun keluarga di sisinya? Siapa yang akan mengurus jenazahnya? Pikiran-pikiran mengerikan itu membuatnya gemetar. Sesuai prosedur, pihak panti langsung menghubungi nomor kontak darurat yang didaftarkan oleh Siska. Ibu Widya, dari ranjangnya, bisa mendengar percakapan telepon Suster Ani di meja perawat yang tidak jauh dari kamarnya. "Selamat malam, dengan Ibu Siska? Saya dari Panti Gria Senja. Saya ingin mengabarkan bahwa Ibu Widya saat ini sedang sakit dan dirawat di ruang perawatan kami." Suster Ani berhenti sejenak, mendengarkan jawaban dari seberang. Lalu ia berkata lagi, "Oh, begitu. Baik, Bu. Apakah Ibu ada rencana untuk menjenguk?" Hening sejenak. "Oh, sibuk sekali ya, Bu. Baik, baik. Nanti akan kami sampaikan. Terima kasih." Telepon ditutup. Suster Ani menghela napas panjang. Ia kembali ke samping ranjang Ibu Widya, mencoba tersenyum, meski terlihat jelas ada kekecewaan di wajahnya. Menantu ibu katanya sedang sibuk sekali, banyak urusan di luar kota. Katanya nanti kalau sudah senggang akan menelepon kembali. Katanya, mencoba memperhalus keadaan. Tapi Ibu Widya sudah mendengar semuanya. Sibuk. Alasan klasik yang ia tahu persis artinya, tidak peduli. Bahkan kabar bahwa ia sakit parah pun tidak cukup untuk membuat Siska datang. Inilah bukti terakhir dan paling menyakitkan. Ia benar-benar sudah tidak berarti apa-apa lagi bagi menantu kesayangannya itu. Malam itu, ia menangis dalam diam, air matanya membasahi bantal. Bukan lagi tangisan penyesalan,
melainkan tangisan perpisahan. Ia melepaskan semua harapannya pada Siska, Reza, dan bahkan Rio. Ia harus menghadapi sisa hidupnya, dan mungkin kematiannya, seorang diri. Selama beberapa hari di ruang perawatan, ia justru tidak merasa sendirian. Suster Ani sering duduk di sampingnya saat senggang, sekadar memastikan ia nyaman. Dan yang paling mengejutkan, Ibu Siti datang menjenguknya setiap hari. Ia akan membawakan buah, mengupasnya, dan menyuapkannya pada Ibu Widya. Ia akan menceritakan gosip-gosip ringan di panti, atau membacakan berita dari koran untuk menghiburnya. Kita di sini kan sudah seperti keluarga, Bu. Harus saling jaga, kata Ibu Siti sambil tersenyum. Kebaikan tulus dari seorang teman baru ini, terasa seperti balsam yang menyejukkan lukanya yang paling dalam. Ia mulai sadar, keluarga tidak selalu berarti hubungan darah. Setelah kondisinya membaik dan diizinkan kembali ke kamarnya, kepala pengurus panti memanggilnya ke kantor. Ibu Widya berjalan dengan sedikit cemas, takut ada berita buruk lain. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Ibu Widya, ada kabar baik, kata kepala pengurus itu. Berdasarkan evaluasi dan juga adanya donasi khusus dari seorang dermawan yang tidak mau disebutkan namanya, kami akan memindahkan ibu ke kamar di Paviliun Mawar. Itu adalah fasilitas VIP kami. Ibu Widya terperangah. Selain itu, donatur tersebut juga sudah menjamin semua biaya perawatan ibu, termasuk semua kebutuhan medis tingkat lanjut jika diperlukan di masa depan. Ia pindah ke kamar barunya sore itu juga. Kamar itu jauh lebih luas, dengan kamar mandi pribadi, sebuah televisi kecil, dan jendela besar yang menghadap ke taman bunga yang indah. Ia berdiri di tengah ruangan, bingung dan terharu. Siapa? Siapa dermawan ini? Hatinya tidak berani berharap. Namun, kebaikan misterius ini memberinya sebuah percikan semangat baru. Seseorang di luar sana, entah siapa, masih peduli padanya. Peristiwa sakit dan kebaikan yang ia terima menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia tidak lagi mengurung diri. Ia mulai aktif mengikuti kegiatan panti. Pagi hari ia ikut senam, siang hari ia bergabung di kelas merajut, dan sore hari ia akan duduk di taman bersama Ibu Siti dan beberapa teman barunya, mengobrol dan tertawa. Ia belajar merajut syal dan topi. Tangannya yang dulu hanya terbiasa memegang tas mahal, kini dengan terampil menggerakkan jarum rajut. Ia bahkan mulai membantu para perawat untuk menyuapi penghuni lain yang lebih lemah darinya. Para perawat dan penghuni lain melihat perubahan itu dengan senang. Wajah Ibu Widya yang dulu selalu masam dan angkuh, kini lebih sering dihiasi senyuman. Senyum yang letih, penuh bekas luka, namun tulus. Ia tidak lagi menunggu untuk dijemput. Ia tidak lagi menunggu kematian. Ia mulai menjalani hari-harinya, satu persatu, mencari kedamaian kecil di tempat pembuangannya. Waktu berjalan maju, tidak peduli pada penyesalan atau kebahagiaan manusia. 1,5 tahun telah berlalu sejak hari yang mengubah segalanya. Di apartemen mereka yang nyaman, kehidupan Nadia dan Rio dipenuhi oleh antisipasi yang membahagiakan. Perut Nadia kini tampak membuncit, usia kandungannya sudah memasuki bulan ke-7. Mereka sedang sibuk mempersiapkan kelahiran anak pertama mereka. Tawa dan canda lebih sering terdengar di rumah mereka daripada sebelumnya. Luka lama dari masa lalu telah benar-benar sembuh, hanya menyisakan bekas samar sebagai pengingat akan pelajaran berharga. Mereka tidak pernah lagi membahas soal Ibu Widya, Siska, atau Reza. Masa lalu itu telah mereka kubur dalam-dalam, dan mereka fokus membangun masa depan mereka sendiri. Suatu hari, Rio harus mengantar Nadia untuk kontrol rutin kehamilan di sebuah rumah sakit besar. Sambil menunggu giliran dipanggil, Rio pergi ke kafetaria rumah sakit untuk membeli minuman. Saat ia sedang mengantre, matanya tanpa sengaja menangkap sesosok wanita yang duduk sendirian di pojok ruangan. Wanita itu tampak begitu familiar. Rio menyipitkan matanya, mencoba memastikan. Jantungnya sedikit berdebar saat ia sadar siapa wanita itu. Siska. Tapi penampilannya sangat jauh berbeda dari Siska yang ia kenal. Tidak ada lagi gaun bermerek, tas mewah, atau riasan tebal yang sempurna. Wanita di hadapannya mengenakan kemeja kusam yang sedikit kebesaran dan celana jeans pudar. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi di salon, kini hanya diikat seadanya. Wajahnya tampak lelah, pucat, dengan lingkaran hitam pekat di bawah matanya. Ia terlihat jauh lebih tua dari usianya. Rio sebenarnya ingin segera berbalik dan pergi, berpura-pura tidak melihatnya. Namun, takdir berkata lain. Siska mengangkat wajahnya, dan mata mereka bertemu. Ekspresi kaget langsung terpampang di wajah Siska, diikuti oleh rasa malu dan panik. Ia seperti ingin kabur, tapi kakinya terpaku di tempat. Rio, merasa canggung, hanya mengangguk singkat dan hendak melanjutkan antreannya. Namun,
Siska tiba-tiba bangkit dan menghampirinya. Rio, panggilnya, suaranya terdengar serak dan ragu. Rio berhenti, berbalik menatapnya dengan ekspresi datar. Ada apa? Tanyanya dingin. Aku mau tanya kabar, kata Siska terbata-bata. Bagaimana kabar Mama? Apa kamu pernah menjenguknya? Pertanyaan itu membuat Rio sedikit terkejut. Kenapa kamu bertanya padaku? Bukankah kamu yang menaruhnya di sana? Seharusnya kamu yang lebih tahu, balas Rio tajam. Wajah Siska langsung memerah, matanya berkaca-kaca. Aku sudah tidak pernah ke sana lagi. Aku tidak sanggup, lirihnya. Rio menatapnya tanpa simpati. Itu bukan urusanku. Ia kembali berbalik untuk pergi, namun Siska menahan lengannya. Tunggu, Rio, tolong. Mohonnya, nadanya kini terdengar putus asa. Aku benar-benar tidak tahu harus bertanya pada siapa lagi. Keluarga besar sudah tidak mau bicara dengan kami. Melihat keputusasaan di mata Siska, Rio akhirnya berhenti, meski ia tetap menjaga jarak. Apa yang terjadi padamu? Tanyanya, lebih karena penasaran daripada peduli. Dan kemudian, semua cerita itu mengalir deras dari mulut Siska seperti air bah yang jebol. Ia bercerita sambil terisak, tidak peduli pada tatapan orang-orang di sekitarnya. Ternyata, setelah reputasi mereka hancur, bisnis furnitur yang dijalankan Reza mulai goyah. Klien-klien membatalkan pesanan, dan para pemasok tidak mau lagi memberi utang. Keluarga besar yang dulu sering memberi mereka proyek, kini menjauhi mereka. Dalam waktu kurang dari setahun, bisnis mereka bangkrut dan meninggalkan utang yang menumpuk. Mereka terpaksa menjual rumah besar, mobil mewah, dan semua perhiasan Siska untuk menutupi utang. Pertengkaran hebat menjadi menu sehari-hari di rumah tangga mereka. Reza menyalahkan Siska atas kesombongannya yang menghancurkan citra keluarga, sementara Siska menyalahkan Reza yang dianggapnya tidak becus dalam berbisnis. Puncaknya, 3 bulan yang lalu, Reza menyerah. Ia pergi meninggalkan Siska dan kedua anak mereka, kembali ke kampung halamannya dan entah bagaimana kabarnya sekarang. Siska kini harus menghidupi kedua anaknya sendirian. Ia bekerja serabutan, menjadi tenaga penjualan online dengan penghasilan yang pas-pasan. Ia dan anak-anaknya tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Aku di sini karena anakku yang bungsu sakit demam berdarah, katanya sambil menunjuk ke arah bangsal anak di lantai atas. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi, Rio. Rio mendengarkan semua itu dalam diam. Tidak ada perasaan senang atau puas di hatinya melihat kehancuran Siska. Yang ada hanyalah perasaan kosong. Ia melihat semua ini sebagai sebuah siklus sebab akibat yang logis. Sebuah konsekuensi alami dari pilihan-pilihan yang telah Siska dan Reza buat. Aku minta maaf soal Mama, isak Siska lagi. Aku tahu aku salah besar. Aku egois. Aku jahat. Setiap malam aku tidak bisa tidur karena dihantui rasa bersalah. Tapi aku benar-benar tidak punya uang lagi untuk membayar biaya panti, Rio. Aku takut mereka akan mengusir Mama. Mendengar itu, Rio akhirnya angkat bicara. Itu semua adalah pilihanmu, Siska. Kamu yang memulai, kamu yang mengabaikannya, dan sekarang kamu harus menghadapi akibatnya. Ia merogoh dompetnya, bukan karena kasihan, tapi lebih karena ingin segera mengakhiri percakapan itu. Ia mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu, dan meletakkannya di atas meja. Ini, untuk biaya berobat anakmu. Anggap saja dari omnya. Tapi jangan pernah menghubungiku atau Nadia lagi. Urusan kita sudah selesai. Setelah mengatakan itu, Rio berbalik dan berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan Siska yang menangis terseduh-seduh di depan meja kafetaria. Ia membeli 2 botol air mineral dan kembali ke ruang tunggu di depan poli kandungan. Ia menceritakan seluruh kejadian itu pada Nadia. Nadia mendengarkan dengan saksama, wajahnya menunjukkan ekspresi iba, namun tidak lebih. Kasihan anak-anaknya, komentar Nadia pelan. Ya, jawab Rio singkat. Tapi itu bukan lagi masalah kita. Mereka saling berpandangan, dan dalam tatapan itu ada sebuah pemahaman yang mendalam. Mereka telah berhasil. Mereka telah berhasil keluar dari lingkaran toksik itu. Hantu-hantu dari masa lalu kini tidak lebih dari sekadar cerita sedih tentang orang lain. Tak lama kemudian, nama Nadia dipanggil oleh perawat. Mereka berdua bangkit dan berjalan masuk ke ruang dokter. Saat dokter melakukan USG, layar monitor menampilkan gambar janin kecil mereka yang bergerak-gerak aktif. Dokter tersenyum. Lihat, detak jantungnya sangat kuat. Bayinya sehat sekali. Rio menggenggam tangan Nadia erat. Mereka menatap layar monitor itu dengan mata berkaca-kaca, dipenuhi rasa syukur dan kebahagiaan. Di tengah kebisingan rumah sakit, di tengah cerita-cerita kesakitan dan kehancuran orang lain,
mereka menemukan fokus mereka. Masa depan mereka. Sebuah kehidupan baru yang akan mereka bangun di atas fondasi kedamaian yang telah mereka perjuangkan dengan susah payah. Beberapa tahun berlalu. Di Panti Jompo Gria Senja, Ibu Widya telah menjadi salah satu penghuni paling senior dan dihormati. Bukan karena status atau latar belakangnya yang dulu, yang kini tidak lagi ia bicarakan, melainkan karena sikapnya yang tenang dan kebaikannya yang tulus. Ia sering menghabiskan waktunya di taman panti, duduk di bawah pohon rindang sambil merajut. Tangannya yang keriput bergerak dengan lincah dan terampil, menghasilkan syal, topi, dan selimut kecil aneka warna yang biasanya ia sumbangkan ke panti asuhan melalui pengurus panti. Kegiatan itu memberinya tujuan, sebuah cara untuk menuangkan sisa-sisa kasih sayang di hatinya menjadi sesuatu yang nyata dan hangat. Teman-temannya sesama penghuni sering berkumpul di sekelilingnya, mengobrol tentang masa lalu atau sekadar menikmati keheningan bersama. Ia sudah menjadi pendengar yang baik, tidak lagi mendominasi percakapan dengan kesombongannya. Ia belajar bahwa setiap kerutan di wajah teman-temannya menyimpan cerita yang jauh lebih dalam daripada kilau perhiasan manapun. Namun, di tengah kedamaian barunya itu, ada sebuah lubang yang tidak akan pernah bisa terisi. Lubang kerinduan akan keluarga, akan darah dagingnya sendiri. Ia tidak pernah lagi mencoba menghubungi Rio. Ia terlalu malu, dan ia tahu ia tidak berhak mengganggu kebahagiaan yang mungkin sudah ditemukan oleh anaknya. Suatu hari, Panti kedatangan seorang tamu yang tak terduga. Tante Rini, adik iparnya. Sudah bertahun-tahun mereka tidak bertemu. Tante Rini, yang mendengar kabar simpang siur tentang nasib Ibu Widya, akhirnya memberanikan diri untuk datang menjenguk. Saat ia melihat Ibu Widya duduk di taman, ia hampir tidak mengenalinya. Di hadapannya bukan lagi sosok kakak iparnya yang angkuh dan glamor, melainkan seorang nenek sederhana berwajah teduh yang sedang asyik merajut. "Mbak Widya," panggil Tante Rini ragu. Ibu Widya mengangkat wajahnya. Keterkejutan terlihat jelas di matanya, diikuti oleh sebersit rasa malu. Ia meletakkan rajutannya dan bangkit untuk menyambut Tante Rini. Mereka duduk di bangku taman, canggung pada awalnya, tidak tahu harus memulai dari mana. Akhirnya, Tante Rini yang memecah keheningan. "Apa kabar, Mbak?" tanyanya lembut. Pertanyaan sederhana itu meruntuhkan pertahanan Ibu Widya. Air matanya mengalir tanpa bisa ia cegah. Ia tidak menjawab dengan kata-kata, hanya isak tangis tertahan yang menceritakan semua penderitaan dan penyesalannya selama bertahun-tahun. Tante Rini memeluknya, mencoba menenangkan. Setelah tangisnya reda, Ibu Widya mulai bercerita. Ia menceritakan semuanya, dari awal hingga akhir, tanpa ada yang ditutupi. Untuk pertama kalinya, ia mengakui semua kesalahannya dengan suara yang bergetar. Ia tidak menyalahkan Siska yang membuangnya, atau Nadia yang mengusirnya. Ia menyalahkan dirinya sendiri. "Semua ini salah saya, Rini. Salah saya sendiri," katanya lirih. "Saya terlalu sombong, terlalu gila hormat. Saya buta. Saya tidak bisa membedakan mana emas dan mana kuningan. Saya menukar ketulusan dengan pujian palsu." Ia menceritakan kembali insiden di pesta itu dengan detail yang menyakitkan. "Saya masih bisa mengingat dengan jelas aroma rendang buatan Nadia hari itu. Harum sekali, tapi saya bahkan tidak menyentuhnya. Saya lebih memilih jam tangan murahan itu, karena jam itu bisa membuat saya merasa lebih unggul. Bodoh sekali saya. Saya menukar sebuah berlian, Rini, hanya demi sepotong pecahan kaca yang berkilau." Tante Rini mendengarkan semua itu dengan perasaan iba yang mendalam. Ia melihat penyesalan yang begitu tulus di mata kakak iparnya. "Rio dan Nadia, bagaimana kabar mereka?" tanya Ibu Widya akhirnya, pertanyaan yang paling ia takuti jawabannya. Tante Rini tersenyum tipis. "Mereka baik-baik saja, Mbak. Sangat baik. Mereka hidup sederhana, tapi bahagia sekali. Beberapa bulan yang lalu, Nadia baru saja melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat tampan dan sehat." Berita itu terasa seperti pukulan sekaligus anugerah bagi Ibu Widya. Hatinya sakit karena ia tidak bisa menjadi bagian dari kebahagiaan itu. Namun di sisi lain, ia merasa lega luar biasa mengetahui bahwa anak dan menantunya baik-baik saja. Ia kini seorang nenek, tapi cucunya bahkan tidak akan pernah tahu namanya. Apa Rio pernah menanyakan saya?" tanyanya lagi, penuh harap. Tante Rini menggeleng pelan. "Tidak, Mbak. Sepertinya mereka sudah benar-benar menutup buku lama. Mereka hanya fokus pada keluarga kecil mereka sekarang." Ibu Widya mengangguk pelan, mencoba menelan kekecewaan. Ia memang pantas mendapatkannya. "Syukurlah kalau mereka bahagia. Hanya itu yang penting," bisiknya. Sebelum Tante Rini pamit, mata Ibu Widya tertuju pada sebuah rajutan yang hampir selesai di keranjangnya. Sepasang sepatu bot bayi berwarna biru langit,
Dibuat dengan benang yang paling halus dan dengan jahitan yang begitu rapi dan penuh kesabaran. Sebuah ide terlintas di benaknya. Sebuah cara terakhir untuk mengirimkan pesan yang tidak akan pernah bisa ia ucapkan. "Rini," panggilnya ragu, "boleh saya minta tolong?" Ia mengambil sepatu bayi itu dan memasukkannya ke dalam sebuah kantong kain kecil. "Tolong berikan ini pada Nadia. Tapi, tolong jangan bilang ini dari saya." Tante Rini menatapnya dengan bingung. "Lalu saya bilang dari siapa?" Ibu Widya tersenyum getir. "Bilang saja ini titipan dari seorang teman lamamu yang pandai merajut. Bilang saja ini hadiah untuk cucumu juga. Saya tidak mau kehadiran saya, bahkan dalam bentuk sepasang sepatu bayi, merusak kedamaian mereka. Saya hanya ingin ada sesuatu dari saya yang bisa menyentuh dan menghangatkan cucu saya, walau hanya sekali. Anggap saja ini cara saya meminta maaf dan mendoakan kebahagiaannya." Air matanya kembali menetes saat menyerahkan kantong itu. Tante Rini menerima kantong itu dengan tangan gemetar. Ia mengerti. Ini bukan sekadar sepatu bayi. Ini adalah sebuah surat cinta tanpa kata, sebuah permohonan maaf tanpa suara, sebuah doa dari seorang nenek yang tak terlihat. Ia mengangguk. "Akan saya sampaikan, Mbak." Setelah Tante Rini pergi, Ibu Widya kembali duduk di bangku taman sendirian. Ia merasa sedikit lebih ringan, seolah sebagian kecil dari beban berat di hatinya telah terangkat dan terbang pergi bersama kantong kain kecil itu. Ia tidak mengharapkan balasan. Ia tidak mengharapkan pengampunan. Ia hanya berharap kehangatan dari benang rajut itu bisa menyampaikan semua penyesalan dan doa yang tidak mampu ia utarakan. Beberapa minggu kemudian, di sebuah acara syukuran kecil untuk kelahiran putranya, Nadia menerima banyak sekali hadiah. Saat membuka hadiah dari Tante Rini, ia menemukan kantong kain kecil itu. "Oh, ini ada titipan juga dari teman lama Tante," kata Tante Rini, menepati janjinya. Nadia membuka kantong itu dan mengeluarkan sepasang sepatu bot bayi berwarna biru langit. Ia terdiam sejenak, mengagumi betapa halus dan rapinya rajutan itu. Dibuat dengan begitu teliti dan penuh perasaan. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang familiar dan melankolis dari hadiah kecil itu, namun ia tidak bisa menebaknya. "Cantik sekali, Tante. Tolong sampaikan terima kasih ya pada teman Tante," kata Nadia tulus. Malam itu, saat menidurkan putranya, ia memasangkan sepatu bayi itu di kaki mungil sang anak. Pas sekali, dan terasa begitu hangat. Langit sore di Gria Senja berwarna jingga keemasan, memandikan taman panti dengan cahaya yang hangat dan lembut. Ibu Widya duduk di kursi goyang favoritnya di teras paviliun, memandang ke arah taman bunga yang sedang mekar dengan sempurna. Wajahnya kini dihiasi oleh ketenangan yang dalam, sebuah kedamaian yang lahir dari penerimaan total atas nasibnya. Ia sudah tidak lagi meratapi masa lalu. Ia telah berdamai dengan semua kesalahannya, meski bekas lukanya akan selalu ada. Hidupnya kini diisi oleh hal-hal kecil, secangkir teh hangat di pagi hari, obrolan ringan dengan Ibu Siti, senyum dari para perawat, dan kepuasan saat menyelesaikan sebuah proyek rajutan. Cukup. Baginya, itu semua sudah cukup. Seorang relawan muda, seorang mahasiswi bernama Gita, duduk di sampingnya sambil memegang sebuah majalah. Gita sering menemaninya di sore hari, membacakan berita atau sekadar mengobrol. "Lihat, Nek," kata Gita sambil menunjukkan sebuah halaman di majalah Gaya Hidup. "Ini ada liputan acara amal yang diadakan perusahaan besar. Banyak pejabat dan orang penting yang datang." Ibu Widya tersenyum saja, tidak terlalu tertarik. Dunia gemerlap seperti itu sudah terasa begitu jauh, seperti cerita dari kehidupan orang lain. Namun, Gita menunjuk pada sebuah foto di sudut halaman. Foto itu tidak besar, hanya foto suasana yang menangkap beberapa tamu undangan yang sedang berbincang. "Keluarga ini serasi sekali ya, Nek. Yang ini sepertinya pengusaha muda yang sedang naik daun," kata Gita. Ibu Widya mengikuti arah telunjuk Gita. Jantungnya berdetak sedikit lebih kencang. Meskipun fotonya sedikit buram dan diambil dari kejauhan, ia bisa mengenali mereka dengan sangat jelas. Rio, yang tampak begitu gagah dan dewasa dalam setelan jasnya. Dan di sampingnya, Nadia, tampak begitu anggun dan cantik, tersenyum bahagia sambil menggendong seorang anak laki-laki kecil yang montok dan menggemaskan. Gita tidak menyadari perubahan di wajah Ibu Widya. "Wah, anaknya lucu sekali ya, Nek. Pasti bahagia sekali ya jadi orang tuanya." Ibu Widya tidak menjawab. Ia hanya terus menatap foto itu, matanya tidak berkedip. Ia meminum setiap detail dari pemandangan itu. Senyum di wajah Rio. Keanggunan Nadia. Dan yang terpenting, wajah cucunya, darah dagingnya, yang hanya bisa ia lihat melalui selembar kertas majalah. Tidak ada lagi amarah. Tidak ada lagi iri hati.
Yang ada hanyalah sebuah perasaan sedih yang begitu luas dan dalam, seperti samudra di dasar hatinya. Ia bahagia melihat mereka bahagia. Namun, kesadaran bahwa ia tidak akan pernah menjadi bagian dari kebahagiaan itu terasa begitu menyakitkan. Saat Gita sudah pamit pulang dan senja mulai berganti malam, Ibu Widya masih duduk di teras, membiarkan angin malam yang dingin menerpa wajahnya. Foto di majalah itu seolah terpatri di benaknya. Ia akhirnya mengerti dengan sejelas-jelasnya apa arti karma yang sesungguhnya. Karmanya bukanlah kemiskinan. Rio secara diam-diam telah menjamin semua kebutuhan materinya hingga akhir hayat. Karmanya bukanlah penderitaan fisik. Ia dirawat dengan sangat baik di panti jompo terbaik. Karmanya bukanlah kebencian dari orang lain. Ia bahkan telah menemukan teman-teman baru yang tulus. Karma yang harus ia tanggung adalah karma yang paling sesuai dengan kejahatannya. Dulu, ia adalah orang yang gila pujian, yang menukar hubungan tulus dengan pengakuan sosial yang dangkal. Ia mengabaikan cinta sejati demi gengsi sesaat. Maka, hukumannya adalah kesepian. Kesepian yang paling hakiki. Ia hidup dalam kenyamanan, dikelilingi oleh orang-orang baik, namun terpisah selamanya dari orang-orang yang paling ia cintai. Ia bisa melihat kebahagiaan mereka, namun tidak akan pernah bisa menyentuhnya. Ia adalah seorang penonton abadi dari kehidupan keluarganya sendiri. Sebuah hukuman yang jauh lebih kejam daripada kemiskinan atau kesakitan. Di belahan kota yang lain, di sebuah rumah yang hangat dan penuh tawa, Nadia sedang menidurkan putranya yang kini sudah berumur 1 tahun. Anak laki-laki itu tertidur pulas di dalam boks bayinya. Rio masuk ke kamar dan memeluk istrinya dari belakang. Keduanya menatap buah hati mereka dengan penuh syukur. Dia adalah segalanya, bisik Rio. Nadia mengangguk, menyandarkan kepalanya di dada suaminya. Kita berhasil, Mas. Kita membangun semua ini dari awal lagi. Mata Nadia kemudian tertuju pada kaki mungil putranya yang menyembul dari balik selimut. Anaknya itu mengenakan sepasang sepatu bot rajutan berwarna biru langit, hadiah yang ia terima setahun yang lalu. Sepatu itu adalah favoritnya. Selalu ia pakaikan pada anaknya saat udara dingin karena bahannya begitu lembut dan hangat. Nadia tersenyum, merapikan selimut hingga menutupi kaki kecil yang berhias rajutan itu, tidak pernah tahu dari mana asal-usul kehangatan tersebut. Cerita ini berakhir di 2 titik yang berbeda. Di satu sisi, sebuah kehidupan baru yang penuh harapan, cinta, dan kehangatan, dibangun di atas keberanian untuk memutus rantai penderitaan. Di sisi lain, sebuah kehidupan yang dijalani dalam ketenangan yang sunyi, di mana setiap detiknya dihabiskan untuk membayar utang masa lalu dengan mata uang bernama kesepian. Ibu Widya telah menuai apa yang ia tanam, sebuah panen sunyi di senja usianya. Dan keadilan, pada akhirnya, datang bukan dalam bentuk balas dendam yang membara, melainkan dalam bentuk konsekuensi yang dingin, logis, dan tak terhindarkan.